Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah April Santoso, NIM 400 11 32 16 55 015, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Puki Prasetyo, NIM 4001 1321 655 001. Kami dari kelompok 12, Manajemen Resiko jurusan MAL Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, ingin mengulas sebuah proses identifikasi dan penilaian resiko pada PT Arindo Jaya Mandiri. Tetapi, sebelum kita menuju ke sana, mari kita mengenal terlebih dahulu profil perusahaan dari PT Arindo Jaya Mandiri itu sendiri. Profil perusahaan PT Arindo Jaya Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan jasa transportasi, yaitu ekspedisi muatan kapal laut. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Haji Ari Wibowo SHMH pada tahun 1993 di Semarang. Lokasi PT Arindo Jaya Mandiri berada di Jalan Veteran nomor 58 Semarang. PT Arindo Jaya Mandiri saat ini memiliki beberapa kantor cabang, yaitu di Solo dan Jepara, dan kantor pusatnya berada di Semarang. Jasa PT Arindo Jaya Mandiri adalah jasa EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut. Di antaranya pengurusan jasa pelabuhan, baik itu impor maupun ekspor, dengan menyediakan truk dan kontainer untuk mengambil barang dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang ke tempat tujuan. Juga pemesanan jasa pelayaran dan pembuatan dokumen ekspor impor. Lalu, apa saja ekspor perusahaan ini? Pertama, pencarian kontainer dan pengambilan barang di gudang eksportir. Dan yang kedua, penyelesaian dokumen ekspor. Dan yang ketiga, pengiriman barang ke pelabuhan. Salah satu metode identifikasi resiko adalah menggunakan flowchart atau diagram alur. Teman-teman bisa melihat diagram alur ekspor PT Arindo Jaya Mandiri sebagai berikut. Pertama, importir melakukan persetujuan transaksi dengan eksportir. Dan yang kedua, eksportir mengirimkan delivery order dan shipping instruction kepada PT Arindo dan akan dicatat di laporan schedule staffing. Ketiga, bagian dokumen PT Arindo akan membuat dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Dan yang keempat, bagian operasional akan mencarikan truk di garasi PT Arindo. Yang kelima, bagian operasional juga akan menuju ke depo kontainer dengan mencari spesifikasi yang sesuai pesanan. Yang keenam, setelah itu, bagian operasional menuju perusahaan pelayaran untuk membayar biaya kapal, lalu meminta segel yang nanti akan dipasang di pintu kontainer. Yang ketujuh, truk akan menuju ke gudang eksportir untuk melakukan pengepakan dan pemuatan barang. Yang kedelapan, setelah melakukan pengepakan dan pemuatan barang, eksportir akan membuat packing list dan invoice. Yang kesembilan, truk menuju pelabuhan melalui gate terminal peti kemas Semarang. Yang ke-10, bagian dokumen memberikan dokumen PEB, invoice, dan packing list rangkap ke bagian operasional. Yang ke-11, bagian operasional melaporkan surat PEB dan dokumen penunjang ke Bea Cukai. Yang ke-12, bagian operasional juga menuju ke Disperindak Semarang untuk membuat dokumen Certificate of Origin. Yang ke-13, bagian operasional membawa dokumen yang ada dan memberikannya ke pihak pelabuhan dan menunggu lift off jika truk sudah sampai di pelabuhan. Yang ke-14, lalu melakukan pemuatan barang ke kapal. Setelah mengetahui diagram alur ekspor, kita juga harus mengetahui bagaimana sih jasa impor PT Arindo Jaya Mandiri itu. Yang pertama, penyelesaian dokumen impornya. Selanjutnya, pengembalian kontainer di pelabuhan. Yang terakhir, pengiriman barang ke gudang importir. Lalu, mari kita beralih ke diagram alur importir PT Arindo Jaya Mandiri. Pertama, importir melakukan delivery order kepada PT Arindo, lalu meminta surat kuasa untuk pengambilan bill of loading. Yang kedua, bagian dokumen menyerahkan surat kuasa ke bagian operasional untuk menuju perusahaan shipping line. Yang ketiga, bagian operasional mengambil bill of loading di shipping line daerah terkait. Yang keempat, bagian dokumen membuat PIB. Yang kelima, bagian operasional menuju ke Bea Cukai untuk melaporkan dokumen PIB dan dokumen lain dan meminta penerbitan dokumen SPPB. Keenam, bagian operasional menuju ke garasi truk Arindo untuk meminta sopir untuk membawa
truk ke pelabuhan dan menunggu lift on. Ketujuh, bagian operasional menyerahkan dokumen SPBB kepada pihak pelabuhan yang berada di gate terminal peti kemas Semarang. Yang kedelapan, pihak pelabuhan akan mengecek nomor dan memberikan segel ke kontainer impor. Yang kesembilan, sebelum menuju gudang importir, truk akan melewati gate terminal peti kemas Semarang dan sistem akan melakukan verifikasi nomor truk dan kontainer. Yang ke-10, setelah sampai di gudang, sopir akan mengembalikan kontainer ke depo kontainer. Intinya, dalam proses ekspor PT Arindo Jaya Mandiri menggunakan segala proses mulai dari pencarian kontainer dan pengiriman ke pelabuhan. Sedangkan dalam proses impor, PT Arindo Jaya Mandiri mengurus dari penjemputan kontainer di pelabuhan dan pengiriman ke gudang importir hingga pengembalian kontainer ke depo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah melihat segala proses ekspor impor melalui diagram alur, kita akan mengetahui apa saja sih resiko yang dihadapi perusahaan ekspedisi muatan kapal laut ini. Yang pertama, ada resiko pengurusan dokumen. Di antaranya ada salah mengambil dokumen, kurangnya stempel dan tanda tangan, kurangnya surat deklarasi asal barang, dan pemasok yang tidak mengirim dokumen. Lalu, resiko transportasi. Ada kemacetan lalu lintas, kerusakan kendaraan, kondisi cuaca buruk, kecelakaan lalu lintas, dan kerusakan barang. Lalu, bagaimana dengan persentase dan dampaknya? Ada yang dampaknya tidak ada, sangat kecil, minor, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, berbahaya, dan sangat berbahaya. Lalu, persentase kejadiannya ada kejadian kegagalan tidak mungkin terjadi, rendah atau relatif sedikit, sedang atau kegagalan sesekali, tinggi atau kegagalan, dan sangat tinggi. Setelah mengetahui persentase dan dampaknya, kita dapat melakukan penilaian risiko. Dapat dilihat bahwa risiko yang paling tinggi adalah kondisi cuaca buruk. Hal ini dikarenakan jika terjadi cuaca buruk, maka kontainer tidak akan diperbolehkan untuk dinaikkan ke kapal, sehingga menyebabkan banyak antrian dan keterlambatan. Cuaca buruk seperti banjir juga sering terjadi di dekat pelabuhan, yang menyebabkan rendahnya mesin truk dan dapat menyebabkan resiko-resiko lain. Kemudian ada kemacetan. Hal ini biasanya terjadi di pintu masuk pelabuhan ataupun saat perjalanan, yang juga dapat mengakibatkan terlambatnya pengiriman, lalu kurangnya surat deklarasi asal barang, atau biasanya disebut sertifikat of origin. Hal ini sangat berbahaya karena tanpa surat ini, kontainer akan ditahan dan tidak bisa masuk maupun keluar daerah pelabuhan. Lalu, bagaimana cara pengendalian risikonya? Yang pertama, ada komunikasi. Komunikasi di antara stakeholder sangat penting untuk kelancaran transportasi, karena dengan komunikasi yang buruk akan menyebabkan banyak risiko seperti biaya tambahan, kerugian waktu, kerusakan, kehilangan barang, ketidakpuasan, dan lain-lain. Tugas penyedia logistik adalah menghubungi eksportir dan importir secara rutin dan berusaha mendapatkan dan memberikan informasi yang diperlukan secara berkala agar penyedia logistik dapat mengantisipasi dan memecahkan masalah secara langsung jika mengancam arus transportasi tertentu. Contoh, jika proses transportasi terhambat karena kemacetan, baik itu dalam pengiriman atau pengambilan barang, penyedia jasa wajib berkomunikasi dan memberikan opsi jalan lain, seperti melewati tol dengan persetujuan pemesan agar jasa dan proses transportasi dapat sesuai jadwal. Lalu ada asuransi. Menggunakan paket asuransi khusus seperti cargo and related liabilities yang menjamin kerugian atau kerusakan yang ada dalam pengawasan atau penanganan ekspedisi muatan kapal laut atau freight forwarder, seperti kerusakan atau kerugian fisik kargo atau kontainer, kesalahan pengiriman dan penyerahan, serta keterlambatan karena kelalaian standar operasional prosedur. Baik, sekian pembahasan dari kami dan terima kasih. Semoga video yang kami buat dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru. Saya Bobi Prasetyo, mewakili rekan saya Arsyah dari kelompok 12, mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.